Dan yang menjelaskan hal ini juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu. Ya, jadi kami mohon maaf ya, tidak sempat menerjemahkan apa yang kami tampilkan di slide. Ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan lafaz yang kami nukil ini dari Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud rahimahumullah. Dari sahabat yang mulia Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah, kata beliau, telah diturunkan kepadaku, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, Alkitab, Al-Quran, wa mislahu, dan yang semisal dengan Al-Quran, ma'ahu, bersama dengan Al-Quran. Kata ulama kita, yang dimaksudkan wa mislahu ma'ahu adalah sunnah beliau. Jadi diturunkan kepada beliau Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan penjelas dan merupakan perincian terhadap apa-apa yang sifatnya global dalam Al-Quran. Dan dikatakan sini wa mislahu ma'ahu, semisal dengan Al-Quran. Lalu Nabi kita melanjutkan ini sebagai peringatan wanti-wanti sejak awal dan sekaligus informasi kepada kita bahwa akan ada kelompok ingkarus sunnah yang mencoba membedakan antara Al-Quran dan hadis, yang mungkin kelihatan menunjukkan konsistensinya kepada Al-Quran, komitmen kepada Al-Quran, tapi membuat kita agak ragu dengan hadis. Akan datang, kata Nabi kita SAW, ala yushiku rajulun syaba'an, akan datang seorang laki-laki yang syaba'an, kekenyangan, ala ahikatihi, di atas sofanya yang empuk. Ini ibarat Nabi untuk menjelaskan bahwa orang ini orang yang santai-santai kerjanya, tidak pernah ngaji, tidak pernah ikut pengajian, tapi berani bikin syubhat. Ya. Dia santai-santai di atas tempat duduknya yang empuk. Lalu apa dia bilang? Alaikum bihadzal Quran. Pegang teguh Al-Quran ini. Ini kata-kata manis yang Masya Allah kelihatan bagus sekali. Perintah untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Tapi di dalamnya ada maksud yang berbahaya. Kalimat haqqin urida bihal batil. Apa itu? Dia bilang, fama wajadtum fihi min halal fahilluhu. Kalau kamu dapatkan dalam Al-Quran halal, halalkanlah. Wa ma wajadtum fihi min haram faharrimuhu. Kalau didapatkan dalam Al-Quran haram, maka haramkanlah. Sampai itu saja. Maksudnya cukupkan dengan Al-Quran dan cukupkan dengan Al-Quran yang halal dan haram. Tidak usah ada tambahan. Ya. Kalau ini diikuti maka tidak heran kalau ada umpamanya yang akan menghalalkan ya mungkin anjing dan yang lainnya. Karena mungkin bilang tidak ada dalam Al-Quran. Dalam lanjutan hadisnya, ini tidak disebutkan di sini. Dalam lanjutan hadisnya, Nabi kita SAW mengatakan, sesungguhnya saya telah mengharamkan setiap burung yang memiliki cakar dan setiap binatang buas yang memiliki taring dan keledai peliharaan. Beliau sebutkan ini. Kenapa beliau sebutkan? Karena ini tidak ada dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwa kesalahan orang yang hanya mencukupkan dengan Al-Quran dan tidak mengambil apa yang ada dalam hadis Nabi kita SAW. Kemudian poin kedua yang kami mau ingatkan bahwa wahyu tidak akan saling bertentangan. Entah yang pertama, wahyu yang paling tinggi tentunya adalah Al-Quran, tidak akan ada pertentangan di antaranya, maupun hadis-hadis yang sahih, atau antara Al-Quran dan hadis. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat ke-82 ini yang kami kutip. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mau mentadabburi, mencermati, menghayati, memperhatikan dengan baik-baik isi dari Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, akan mendapatkan ikhtilaf, kontradiksi, pertentangan yang sangat banyak. Ini rumusnya demikian, kaidahnya.
bahwa kalau bukan dari Allah maka pasti banyak pertentangannya. Bagaimanapun upaya kita untuk menulis dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya kalau kita periksa tugas-tugas atau skripsi mahasiswa kita umpamanya, kita dapatkan begitu banyak kadang hal-hal yang kontradiktif di dalamnya. Perlu dikoreksi. Itu mungkin padahal mungkin cuma 60 halaman saja. Atau mungkin kalau tesis sedikit bertambah halamannya, makin banyak lagi kita dapatkan. Ya, lagi disertasi dan seterusnya. Adapun Al-Quran semakin diteliti, semakin ditadaburi. Allah suruh tadaburi. Perhatikan baik-baik, teliti dengan baik-baik, silahkan diteliti dengan baik-baik, dan kita akan berkesimpulan tidak ada kontradiksi sama sekali. Ini perbedaan yang sangat mencolok antara apa yang Allah firmankan dan apa yang merupakan kerja dan karya-karya dari manusia yang lemah. Maka tidak akan ada saling bertentangan satu sama lain. Kalau ada, maka kita yang belum paham, pemahaman kita yang masih keliru atau masih sangat terbatas. Jangan ya sebagaimana gayanya orang liberal dan orang orientalis, kalau lihat yang seperti ini maka kelihatan bertentangan, sangat senang bahwa ini alasan untuk membuat kaum muslimin ragu terhadap agamanya. Lalu mencari-cari ya hal yang saling bertentangan atau dianggap bertentangan dengan akal. Padahal mungkin belum sampai pemahamannya ke sana, atau sebenarnya ada penjelasan dari ulama tapi mereka tidak menelaah penjelasan-penjelasan tersebut. Nah, ketika Allah mengatakan kalau datang dari Allah tidak ada pertentangan, berarti hadis yang juga merupakan wahyu yang datang dari Allah tidak akan ada pertentangan. Tinggal bagaimana kita memahami hadis-hadis yang kelihatannya zahiruha at-ta'arud wa tanaqud, yang secara lahiriahnya, zahirnya kalau kita baca sekilas kita lihat kayaknya ada pertentangan. Sebenarnya ada jawabannya di situ, yang mana pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, ya ini penegasan saja dari apa yang tadi kita sebutkan, bahwa hadis sahih tidak akan saling bertentangan satu sama lain. Ya ini ada kaitnya ya, ada batasannya, yaitu hadis yang sahih. Adapun kalau hadisnya tidak sahih maka memang lain persoalan. Ya, makanya dalam ilmu mustalahul hadis ada yang disebut dengan hadis syadz dan ada yang disebut dengan hadis munkar. Apa itu hadis yang syadz? Hadis syadz sebenarnya hadis yang asalnya sahih, dari segi syarat-syarat hadis sahih dia memenuhi syarat, tapi dia bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, maka dia dianggap sebagai syadz, ganjil, aneh. Karena itu dia termasuk dari hadis-hadis yang lemah akhirnya, kalau dia bisa lagi dikompromikan. Dan ada yang dinamakan hadis munkar. Apa itu hadis munkar? Adalah hadis yang memang dhaif, lemah memang, lalu dia bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, ini jelas ya, dia tidak diterima, makanya dikatakan hadis munkar. Begitu kita baca dalam mustalahul hadis. Maka yang kita katakan sini, kalau hadisnya sahih itu tidak akan ada pertentangan. Tinggal bagaimana kita membaca penjelasan ulama kita makna hadis tersebut. Di sini kami kutipkan dua pernyataan dari ulama besar kita. Yang pertama perkataan dari Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Ibnu Khuzaimah digelar sebagai Imamul A'immah, imamnya para imam. Beliau wafat tahun 311 Hijriah. Beliau mengatakan, la a'rifu annahu ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsani bi isnadaini sahihaini mutadhaddani. Saya tidak tahu ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW dengan dua sanad yang sahih, lalu keduanya saling bertentangan. Kata beliau, faman kana indahu, siapa yang merasa ada, falyati bihi, datangkan ke saya. Ini tantangan dari Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah taala. Hatta u'allifa bainahuma, agar saya bisa kompromikan, saya bisa gabungkan. Ya, jadi kalau ada kita kelihatan bertentangan, datangi para ulama kita ya. Kalau dulu Ibnu Khuzaimah menantang ya, siapa yang bilang ada, bawa ke sini, saya akan jelaskan bagaimana menggabungkan dua hadis tersebut. Ini diriwayatkan oleh secara sanad bersambung oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam
Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Perkataan yang kedua dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama yang sangat familiar insyaallah, sering kita baca bukunya, salah seorang pakar kedokteran, ya, kedokteran fisik dan kedokteran hati, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad mengatakan, "Laisa baina hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'arud wala tanaqud wala ikhtilaf." Tidak ada sama sekali pertentangan dan bertolak belakang antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisu kulluhu yusaddiqu ba'duhu ba'dha. Dan semua hadisnya saling membenarkan satu sama lain. Jadi saling menguatkan dan tidak saling bertentangan satu sama lain. Nah, ini beberapa pengantar, ya, yang dengannya kita bisa pahami bahwa ketika ada hadis yang kita anggap bertentangan, sebenarnya ada jalan keluarnya, ada pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis tersebut. Sebagai referensi, ya, untuk masalah ini, sebenarnya para ulama kita telah menulis banyak buku. Ya, para ulama kita telah menulis banyak buku yang disebut dalam satu disiplin ilmu hadis. Ya, ilmu hadis itu banyak sekali disiplinnya, ya, dalam artian banyak cabang-cabangnya. Ya, ada mustalahul hadis, ada ilmu takhrij, ada ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu nasikh dan seterusnya. Dan ada yang dinamakan ilmu mukhtalaf al-hadis, tentang hadis yang kelihatan dianggap bertentangan. Nah, ini mukhtalaf al-hadis. Jadi hadis-hadis yang kelihatan kontradiksi, kalau kita dapatkan hadis yang kayaknya bertentangan, coba kita rujuk dulu dalam referensi ulama kita. Mungkin ada di situ jawabannya. Di antara yang paling pertama menulis masalah ini adalah Imam besar kaum muslimin, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Imam besar kaum muslimin yang wafat tahun 204 Hijriah. Beliau sudah sejak awal tulis, ya, dan kita tahu beliau juga yang pertama kali menulis buku khusus tentang usul fiqh. Dan untuk masalah hadis ini juga beliau tulis kitab Ikhtilaf al-Hadis. Di sini beliau jelaskan beberapa hadis-hadis yang dianggap bertentangan. Ada juga salah satu rujukan yang sangat penting, ditulis masih di abad ketiga Hijriah oleh Imam Ibnu Qutaibah, wafat tahun 276 Hijriah. Judulnya Ta'wil Mukhtalaf Hadis. Ta'wil artinya tafsiran terhadap hadis-hadis yang dianggap bertentangan. Dan salah satu buku yang sangat luas, ya, kalau tidak salah 2 jilid atau 3 jilid besar, adalah karya dari Abu Ja'far At-Tahawi, beliau wafat tahun 321 Hijriah. Ini sejak awal, ya, sejak abad-abad 2, 3, dan 4 Hijriah sudah ditulis masalah ini. Dan sebenarnya, ya, perkembangan zaman, ya, makin banyak orang-orang yang buat syubhat-syubhat, membuat kita ragu. Seharusnya ada lagi tambah banyak ditulis. Tapi kelihatannya kebanyakan syubhat-syubhat itu sebenarnya tidak ada yang baru, ya, atau sebenarnya sudah ada jawabannya sejak dulu oleh para ulama kita. Cuma, ya, mungkin perlu kita lebih giat untuk menelaah dan mengkaji buku-buku dan warisan para ulama kita. Imam Abu Ja'far At-Tahawi punya buku yang berjudul Syarhu Mushkilil Athar, penjelasan tentang dalil-dalil yang dianggap muskil, agak susah dipahami atau mungkin dianggap bertentangan. Dan di antara buku yang paling baru ditulis tentang masalah ini ada satu risalah S2, tesis di Ummul Qura, dan ini ditulis oleh salah seorang imam di Ummul Qura, Imam Masjid Haram, Syekh Dr. Usamah bin Abdullah Al-Khayyat, ya. Beliau ini juga putra dari salah seorang imam lama Masjid Haram, Abdullah Khayyat. Beliau punya buku yang berjudul, dan ini buku sudah dicetak, asalnya adalah tesis S2, Mukhtalaf al-Hadis Bainal Muhaddisin wal Usuliyin al-Fuqaha. Bagaimana memahami hadis yang dianggap bertentangan dari sisi pandang para ahli hadis dan sisi pandang para ahli usul fiqh dan para ahli fikih. Karena mungkin ada kadang beberapa perbedaan-perbedaan sudut pandang para ahli hadis dan para
fuqaha. Ini satu tesis yang bagus. Alhamdulillah kami punya kitab ini dan menjelaskan kepada kita beberapa pokok-pokok dasar penting dalam memahami masalah ini. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan ya, dan secara singkat saja insyaallah. Ya sebelumnya ya kalau mau contoh-contohnya ya ini salah satu contohnya ya hadis yang dianggap bertentangan dan biasa juga kita ditanya tentang bagaimana menggabungkan antara umpamanya hadis yang melarang sholat sunnah setelah subuh dan sholat sunnah setelah asar umpamanya ya. Lalu dengan hadis yang mengatakan ya hadis Muslim juga hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Kalau masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Bagaimana kalau kita masuk masjid setelah subuh? Sholat sunnah, kan ada perintah untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi ada juga larangan tidak boleh sholat sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar. Ya, ini contoh mukhtalaf hadis. Ya, bagaimana mengkompromikannya? Tentu saja ulama kita berbeda pandangan tentang ini, tapi di antara yang paling dikenal ya, dan ini mazhab Syafi'iyah juga demikian, bahwa larangan sholat setelah subuh dan setelah asar itu sholat sunnah yang mutlak, ya sholat sunnah yang mutlak. Artinya tanpa sebab kita cuma sekedar mau menambah pahala kita, lalu kita bilang kalau itu saya sholat, saya mau dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan sholat sunat mutlak, tapi jangan di waktu yang terlarang, yaitu sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar. Adapun kalau zawatul asbab, sholat sunnah yang ada sebabnya, yaitu kita masuk masjid, ada perintah untuk kita sholat sunnah tahiyatul masjid, maka tidak mengapa kita sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar kalau kita masuk ke masjid. Nah, itu diantara contohnya yang bagaimana mengkompromikan. Jadi yang dilarang sholat sunat mutlak dan yang dibolehkan kalau ada sebab-sebabnya. Yang umpamanya juga ada orang yang setelah wudhu umpamanya, yang sholat sunat setelah wudhu. Ada juga hadis yang melarang, hadis Bukhari Muslim melarang memakai pakaian merah bagi laki-laki. Nah, anil mayasir al-humr, memakai pakaian merah bagi laki-laki. Lalu ada hadis-hadis yang juga sahih yang menyebutkan bahwa Nabi kita sendiri pernah memakai pakaian merah. Ya, bagaimana mengkompromikan? Ya, lalu setelah dikaji semuanya, maka disimpulkan bahwa larangannya itu bagi laki-laki yang memakai pakaian merah mencolok dan dia tidak ada motifnya dan tidak ada campuran warna-warna yang lain. Adapun yang dikenakan oleh Nabi kita adalah pakaian merah yang bercorak, yang bermotif, dengan ada juga beberapa campuran warna yang lain dan seperti tidak mengapa. Yaitu di antara cara ya ulama kita untuk memberikan. Itu sebagai contoh. Dan di sana masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, itu juga biasa contoh hadis yang mengatakan la adwa wala tiyara, tidak ada penyakit yang menular. Lalu ada juga hadis yang mengatakan firra minal majdzumi firaraka minal asad, lari dari orang yang punya penyakit yang menular, ya, sebagaimana kamu lari dari singa. Ya, ini ada sekalian pertemuan. Dan hadis yang mengatakan la yuridul mumrid alal musih, jangan campurkan yang sakit dengan yang sehat, unta yang sehat dengan unta yang sakit, jangan dicampurkan. Bagaimana mengkompromikan ini? Ya, ini dijelaskan lagi oleh para ulama kita. Ya. Di antaranya bahwa sabda beliau tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada yang penyakit menular disebabkan tabiatnya, dia menular dengan sendirinya, tapi semua atas dasar takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika ada yang menanyakan ini kepada Nabi kita SAW, lalu beliau mengatakan,
Kalau begitu penularan, baru yang pertama itu dari mana dia ada penyakitnya. Ya, kalau dicampurkan yang menular, lalu dikatakan dia menular dengan sendirinya, orang yang pertama kali sakit dari mana datangnya penyakitnya? Tentu saja datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ya dikompromikan bahwasanya maksudnya dia tidak menular begitu saja, tapi semuanya atas dasar takdir Allah. Dan larangan bercampur dengan orang-orang yang punya penyakit menular itu agar sadar lidzari'ah, istilahnya tindakan preventif, tindakan pencegahan, sehingga jangan sampai ada orang yang berkeyakinan ketika dia sudah bergabung seperti dia berkeyakinan bahwa karena penyakit itu yang membuat dia juga sakit. Ya, karena itu untuk hati-hatinya lebih bagus tidak usah digabungkan antara yang sehat dan yang sakit. Itu beberapa contoh. Nah, sekarang hadis ini. Tadi kita sudah baca hadisnya, sama-sama diriwayatkan Imam Muslim. Berarti sama-sama sahih. Ya, ini kaidah juga yang perlu untuk kami ingatkan. Selama hadisnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim bersama-sama, atau Sahih Bukhari saja, atau Sahih Muslim saja, maka dia sudah talaqatul ummah bil qabul, talaqatul ummah al ummah bil qabul. Ya, umat Islam sudah sepakat untuk menerimanya. Karena itu jangan lagi kita mau diragukan kalau ada orang yang mau membuat kita ragu dengan hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau selainnya ya betul masih perlu diteliti. Adapun kalau sudah Bukhari dan Muslim, maka sudah tidak lagi bicara tentang kesahihannya. Tinggal bagaimana maknanya. Dua hadis ini jelas hadis yang sahih, yaitu hadis yang mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami, maka itu tertolak. Dan itu hadis Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Perbedaan antara ahdasa dengan riwayat pertama dan riwayat kedua. Riwayat pertama itu siapa yang membuat perkara baru, dia yang membuat, maka tertolak. Lalu kalau ada yang bilang, saya bukan yang buat perkara baru, tapi saya cuma ikut-ikutan saja. Ya, kata ulama kita, dia kena dengan hadis man amila amalan laysa alaihi amruna. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada perintahnya. Entah kita yang pertama kali buat ibadah itu, atau kita cuma ikut-ikutan, semuanya ditolak. Tapi ada hadis yang mengatakan, riwayat Imam Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali, kalau tadi riwayat dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang baik, falahu ajruha, baginya pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang juga mengikutinya, mengamalkannya. Min ba'dihi, setelah dia, min ghairi an yuqasa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala dari mereka-mereka yang mengikutinya. Artinya dia dapat pahala sebagai pelopor kebaikan, dan orang yang contohi juga kebaikan itu dapat pahala, tapi dia selain pahala dia juga akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, tanpa berarti orang yang mengikutinya jadi kurang pahalanya. Ya, jadi umpamanya yang ikut dia 10 orang, maka dia juga mendapatkan pahala 10 orang, dan bukan berarti orang yang ikut itu menjadi kurang pahalanya karena cuma sekedar ikut saja. Dan sebaliknya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, siapa yang mencontohkan dalam Islam ini sunnah yang tidak baik, maka kana alaihi wizruha, baginya dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya, min ba'di, setelah dia, min ghairi an yunqasa min awzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya. Ya tentu saja berarti yang paling banyak dosanya. Sebagian memahami hadis ini berarti boleh kita melakukan satu hal yang belum ada contohnya, tapi dia baik dan akhirnya diikuti. Berarti kelihatannya ada pertentangan dengan hadis yang pertama tadi. Kami mau jelaskan dulu hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama sebenarnya jelas maknanya, yang mungkin agak diragukan tadi yang perlu lebih dijelaskan hadis yang kedua. Untuk hadis pertama, ini kalau kita baca dalam Arba'in, ya, satu buku hadis yang paling
termasuk yang paling ringkas, tapi juga paling bermanfaat, sangat bermanfaat. 42 hadis saja karya Imam besar kaum muslimin Imam An-Nawawi rahimahullah taala, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah di abad ke-7 yang wafat tahun 676. Beliau di hadis ke-5 menyebutkan hadis ini, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Beliau sebutkan tentang hadis ini, ini penjelasan beliau, penjelasan Imam Nawawi. Ya, dan sekali lagi beliau salah seorang ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Dan ini diterima oleh seluruh kaum muslimin dari ilmu beliau tentang fikih, hadis dan yang lainnya. Beliau mengatakan, wa hadzal hadisu, hadis ini yaitu hadis tentang siapa yang membuat perkara baru maka tertolak. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya tertolak. Beliau mengatakan, wa hadzal hadisu. Penjelasan beliau ini dalam syarah Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj. Wa hadzal hadisu qaidatun azimah, kaidah yang sangat agung. Min qawaidil Islam, dari kaidah-kaidah yang ada dalam Islam. Wa huwa min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kalimat-kalimat yang ringkas tapi maknanya padat lagi mendalam dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sharihun, karena hadis ini sharih, jelas, gamblang. Fi raddi, untuk menolak kullil bidah, setiap yang bid'ah, wal mukhtara'at, dan yang dibuat-buat. Ini perkataan dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan beliau juga mengatakan wa hadzal hadisu, dan hadis ini, hadis Aisyah tadi, siapa yang mengamalkan amalan yang tidak contohnya maka tertolak, kata Imam Nawawi, wa hadzal hadisu mimma yanbaghi hifdhuhu, bagus sepantasnya dihafal hadis ini. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Dihafalkan. Wasti'maluhu fi ibtalil munkarat, dan diamalkan ini untuk membatalkan setiap kemungkaran-kemungkaran. Wa isya'atil istidlali, dan perlu diisya'ah, perlu disebarluaskan, di-share istilahnya kita saat sekarang, untuk kita berdalilkan agar tidak ada orang yang membuat hal yang baru dan hal yang mungkar. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi? Hadis man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Pertama, kesempurnaan syariat Islam. Bahwa syariat Islam ini sudah sempurna. Dalam masalah syariat sudah sempurna. Dan kesempurnaan ini sejak tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Ya, memang benar di awal-awal syariat ini, karena Allah menakdirkan syariat ini turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, turun ayat ya secara berangsur-angsur, dan sempurna ayat-ayat tentang hukum dan syariat sejak tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, pada saat kaum muslimin berkumpul di Padang Arafah. Allah menurunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini, maksudnya hari itu, hari Jumat, pada saat wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, telah aku sempurnakan, kata Allah, agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku sudah ridha Islam sebagai agama kalian. Ada orang Yahudi, ya, al-ahbar, sebelum masuk Islam, dia membaca ayat ini, lalu ketemu sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia bilang, ada sebenarnya satu ayat dalam kitabmu, dalam Al-Quran maksudnya, seandainya turun sama kami, maka kami akan rayakan hari turunnya itu sebagai hari raya kami. Karena luar biasa maknanya, bahwa syariat sudah lengkap. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, apa yang kamu maksudkan? Ayat apa yang kamu maksudkan? Lalu disebutkan itu, surat Al-Maidah ayat ketiga. Beliau bilang, kami lebih tahu kapan ayat itu turun, di mana turun, dan bagaimana maksudnya. Ayat itu turun pada saat kami semuanya wukuf di Arafah bersama dengan Nabi SAW. Dan dia adalah hari yang mulia, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, dan memang dia termasuk hari agung di antara hari-hari kaum muslimin. Jadi kami sudah, sebelum kamu usulkan sudah, memang dialah hari yang sangat mulia bagi kami, karena itulah hari kesempurnaan syariat Islam ini. Dan sebaliknya ada orang Yahudi lain ketika membaca ayat itu mengatakan kepada Salman Al-Farisi, kamu mengklaim
agamamu sudah lengkap sempurna. Apakah agamamu juga mengatur sampai persoalan buang hajat? Ya, karena sangkaannya tidak ada. Ya, ini tidak mungkin bisa diatur. Lalu kata Salman, betul, ayat itu sudah jelas dan memang Nabi kita SAW sudah mengajarkan segala hal yang kami butuhkan, sampai bagaimana seorang mendatangi istrinya, bagaimana dia pergi buang hajat, dan sudah dijelaskan secara rinci. Bahkan Abu Dzar mengatakan sampai burung yang terbang di angkasa sudah dijelaskan oleh Nabi SAW tentang ilmunya. Dan Allah mengatakan, ya, wa ma ta'irun yatilu bi janahihi illa umamun amsalukum, ya, bahwa burung-burung yang terbang di angkasa itulah umat-umat yang sama dengan kalian. Jadi syariat yang sempurna. Lalu setiap amalan yang tidak diperintahkan syariat, maka dia adalah tertolak. Ya, ini 7 saja kami sebutkan, ya, di antara faedahnya. Kemudian yang ketiga, setiap urusan kehidupan wajib sesuai dengan hukum syariat. Barang siapa yang datang dengan satu ibadah yang tidak diperintahkan oleh syariat, maka berarti dia telah melakukan perkara yang baru. Hadis ini merupakan dasar untuk menolak seluruh jenis bid'ah perkara baru dalam urusan agama. Yang ini kami tekankan urusan agama, karena untuk urusan-urusan duniawi maka itu adalah sesuatu yang sah-sah saja, bahkan silahkan selama tidak bertentangan. Sehingga tidak perlu dipertanyakan kenapa kita pakai laptop, kepada kita pakai mic. Ini semua adalah istilahnya masolih al-mursalat, hal-hal yang sifatnya perkara duniawi yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Sepatutnya bagi seorang mukmin ittiba, mengikuti sunnah, dan tidak melakukan hal yang bid'ah. Dalam urusan ibadah bukan menggunakan dasar akal, tetapi dalil yang sahih dan yang tepat penggunaannya. Itu di antara hal yang bisa kita pahami dari hadis tersebut. Nah, sekarang bagaimana memahami hadis yang kedua ini? Yang kelihatannya ada semacam izin, bahkan pujian bagi orang yang melakukan satu perkara yang dia berinisiatif dengannya, lalu kelihatan baik dan orang-orang pada mengikutinya. Bagaimana maksud dari hadis ini? Salah satu cara untuk memahami hadis adalah dengan mengetahui sababul wurudnya, sebab turunnya, sebab datangnya hadis tersebut. Ya, jadi kita perlu mengetahui konteks dari hadis tersebut. Kenapa sampai di situ disebutkan? Hadis ini memang kadang kita salah paham ketika kita baca potongan yang terakhir dari hadis itu tadi, man sanna fil islami sunnah hasanah. Tapi kalau kita baca secara lengkap, ada dua sebenarnya hadis ini dua kali disebutkan oleh Imam Muslim, tapi kami sebutkan saja sababul wurud yang paling singkat. Dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a nasun minal Arab. Ada satu hari ketika para sahabat kumpul dengan Nabi SAW, datang orang-orang Arab Badui ila Rasulillah SAW, alaihi mussufu, pakai pakaian suf, pakaian wol waktu itu, fara'a su'ahalihim, dan mereka datang dalam keadaan yang sangat menyedihkan, memiriskan hati, pakaian yang sangat sederhana dan menunjukkan bahwasanya mereka sangat butuh untuk dibantu. Pada asabathum haja, dia sangat membutuhkan bantuan. Fahassan nasa ala sadaqah, fahassan nasa ala sadaqah, maka Nabi kita SAW memotivasi orang-orang yang hadir waktu itu untuk bersedekah. Jadi waktu itu Nabi kita langsung menjadikan tema pembahasannya adalah bersedekah kepada orang-orang yang miskin yang baru datang tersebut. Fa'abta'u anhu, tapi waktu dimotivasi agak terlambat respon dari para sahabat. Hatta ru'ya dzalika fi wajhi, sehingga Nabi kita agak sedih karena respon yang masih kurang dan agak terlambat dari para sahabat. Summa inna rajulan minal ansar, hingga datang seorang dari kalangan Ansar berinisiatif langsung tampil. Ja'a bi surrah min wariqin, datang dengan surrah. Surrah itu ya satu kantong, ya, kantong isi warik, kata logam perak, ya, jadi dari dirham. Summa ja'a, dia langsung contohkan, dia langsung beri kepada Rasulullah untuk disumbangkan kepada orang tadi. Melihat hal itu, summa ja'a, maka datang yang lainnya juga ikut. Jadi setelah ada yang sudah mulai, ada yang mempelopori, maka yang lainnya
tertular, yang lainnya juga terpanggil untuk mengikuti. Summa tataba'u, maka semuanya pada ikut, hatta urifas sururu fi wajhi, maka berubah raut wajah Rasulullah yang tadi agak sedih, maka beliau menjadi senang bergembira ketika melihat respon yang baik dari para sahabat. Lalu inilah yang beliau katakan, man sanna fil islami sunnah hasanah, barang siapa yang datang dengan sunnah yang baik dalam Islam, sunnah hasanah. Apa yang maksudkan sunnah hasanah? Sunnah ya sunnah adalah kebiasaan yang baik. Jadi makna bahasa dari sunnah itu adalah suatu kebiasaan yang baik, tradisi yang baik, kebiasaan yang baik. Dan yang dimaksudkan di Islam ini sesuatu yang ada contohnya dalam Islam, bukan sesuatu yang baru. Karena kalau kita lihat konteksnya, ternyata ini dalam masalah apa? Masalah sedekah. Sedekah, ya karena itu Imam Muslim memasukkan hadis ini dalam kitab zakat, ya. Dan masuk dalamnya masalah-masalah sedekah. Zakat dan sedekah bukan perkara bid'ah, bukan perkara baru. Dia perkara yang sudah jelas tentang pensyariatannya. Cuma waktu itu agak terlambat orang. Maka ada yang mencontohkan, dia langsung mencontohkan. Ini yang dikatakan sunnah fil Islami sunnah hasanah. Dia mencontohkan sunnah yang baik. Lalu orang-orang pada mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala karena dia juga berinfak. Lalu dia juga dapat pahala semua orang yang mengikutinya, tanpa harus mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, siapa yang mencontohkan sunnah yang tidak baik? Apa maksudnya sunnah yang tidak baik? Dalam hadis tentang pembunuhan yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia, kisah dua anak Adam yang dalam buku tafsir dikenal dengan Qabil dan Habil. Ini Nabi kita ketika menyebutkan, beliau sebutkan bahwa ini adalah pembunuhan yang pertama terjadi dalam bumi di dunia. Apakah pembunuhan baru dilarang waktu itu? Tidak. Pembunuhan itu sudah yang dilarang sejak awal. Ya, makanya malaikat waktu mau diciptakan manusia, malaikat sudah sempat ada khawatir mengatakan, "Taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Ya, memang menumpahkan darah sudah terlarang. Tapi orang yang mencontohkan itu anaknya Adam alaihissalam. Anaknya Adam yang mencontohkan sesuatu yang sudah terlarang. Jadi bukan baru saja dilarang, tapi sesuatu yang sudah terlarang. Karena itu Nabi kita SAW mengatakan, siapa saja yang membunuh hari ini, maka bagi anak Adam yang pertama itu dosa juga. Kenapa? Karena dia sanna fil Islam sunnah sayyi'ah. Dia mencontohkan sunnah yang tidak baik, sunnah yang tidak baik. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat berbahaya ketika kita berada di satu komunitas orang-orang yang baik, di lingkungan yang kondusif dengan keimanan, lalu kita yang pertama kali memperkenalkan suatu keburukan-keburukan. Bahwa ada orang yang memperkenalkan ya di anak muda narkoba umpamanya, padahal pikulnya selama ini tabu dengan hal itu. Maka sudah pada banyak orang mengikutinya, maka dia berdosa dengan sebanyak orang yang mengikutinya. Sebaliknya, umpamanya kita berada di satu kampung, lalu masjid tidak terurus, sedikit sekali orang yang sholat jamaah, bahkan kadang tidak ada yang azan, lalu kita berinisiatif mencontohkan. Apakah kita melakukan bid'ah? Tidak. Ini memang sudah dianjurkan. Cuma tidak ada yang memulai, tidak ada yang mendahului, maka kita berinisiatif, kita azan. Lalu mungkin setelah kita azan, kita tunggu-tunggu tidak ada orang juga. Ya, kita akhirnya terpaksa qomat. Kita jadi imam, ya. Dan ternyata tidak ada juga orang yang ikuti kita. Berarti kita juga makmumnya, ya. Kita imam, kita makmum, kita ada kita yang mungkin. Akhirnya kita berpikir gimana agar jamaah tambah banyak, ya. Maka kita berikutnya kita azan lagi. Tapi sebelum itu kita mungkin dekati orang-orang yang ada di sekitarnya, ya kita adakan pendekatan persuasif yang baik, lalu kita ajak untuk meramaikan masjid dan seterusnya. Akhirnya kita menjadi pelopor kebaikan, masuk dalam hadis ini. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Apakah kita melakukan bid'ah? Tidak. Karena memang sepatutnya kita, ya apalagi laki-laki, sholat berjamaah. Cuma tidak ada yang mempelopor. Maka inilah yang dimaksudkan man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Kalau ada yang mengatakan ini dalil bid'ah hasanah, maka jawabannya bahwa hadis ini tidak mengatakan barang siapa yang melakukan bid'ah hasanah, tapi sunnah hasanah, ya, bukan bid'ah hasanah. Jadi ada sesuatu yang memang dianjurkan.
Ya, jadi bukan suatu perkara yang baru. Kesimpulan dari hadis kedua ini, pertama diantaranya kepedulian Nabi kita SAW kepada umatnya. Begitu beliau melihat ada umat yang butuh dibantu, peka ya perasaan beliau langsung anjurkan. Kemudian keutamaan bersedekah kepada orang yang membutuhkan, kegembiraan Rasulullah SAW terhadap umatnya yang bersegera dalam kebaikan dan punya kepedulian dengan sesama, keutamaan para sahabat Nabi SAW, di antaranya Jarir bin Abdullah perawi di sini yang merespon ajakan Rasulullah. Kemudian keutamaan mempelopori kebaikan yang disyariatkan atau yang disunnahkan. Bahaya menjadi pelopor kejahatan dan menjadi contoh buruk bagi orang lain. Dan terakhir, adanya yang istilahkan pahala jariah dan juga adanya dosa jariah. Ya. Apa pahala jariah? Ketika kita mengajak kepada kebaikan, sebanyak orang yang mengikuti kita, maka kita akan terus mendapatkan pahala. Dan mungkin kita sudah berkalang tanah, mungkin kita sudah meninggal dunia. Bayangkan, ya, hadis Nabi kita SAW kita pelajari saat sekarang dari Jarir bin Abdullah, berpahala Jarir bin Abdullah sampai saat sekarang ini. Dan kita pelajari hadis, kita tahu hadis ini dari beliau. Beliau sudah wafat sejak lama, tapi terus mendapatkan pahala. Apalagi Nabi kita yang paling pertama kali mengajarkan kebaikan, terus mengalir. Sebaliknya juga, waliyadzubillah, hati-hati kita menjadi contoh yang buruk. Selama ini orang tidak melakukan itu, orang tabu melakukan itu. Kalau kita yang mencontohkan keburukan, kita mencontohkan kemaksiatan, kita mencontohkan pelanggaran, atau mencontohkan sesuatu yang mungkin bidah yang tidak dicontohkan dalam syariat, lalu orang pada mengikuti kita, maka atas kita dosa dan dosa-dosa orang yang mengikuti kita, dan mungkin kita juga sudah wafat tapi masih terus diamalkan, maka ini juga menjadi dosa jariah. Waliyadzubillah. Ya mungkin ini ya secara singkat, waktu juga sudah terbit ya, dan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah mendengarkan penjelasan dari dua hadis yang seakan-akan bertentangan ini, bahwa pada sebenarnya tidak ada pertentangan. Nah, hadis yang pertama ini adalah berkaitan dengan ibadah yang sudah sempurna dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak perlu lagi kita menambah-nambahnya. Sedangkan hadis yang kedua berkaitan dengan sunnah-sunnah kebaikan yang sudah ada di dalam masyarakat dan dalam agama kita, tinggal dihidupkan kembali dan dianjurkan kembali. Kepada jemaah yang ingin menyampaikan tanggapan dan pertanyaan, boleh tafadhal maskuran ma'jubah. Ya, ini Prof. Andi Aladin. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menarik kajian subuh hari ini, menjelaskan dua hadis yang seolah tentang sebetulnya kalau kita memahami ibadah, sangat clear kedua hadis itu dalam fungsinya masing-masing. Kita sudah mengatakan amalan amilan pada ini bahwa ada yang masuk amalan ini adalah amalan ibadah mahdah, bukan dari mahdah. Kalau di luar mahdah malah memotivasi kita untuk berkreasi. Ya, sehingga terkenal hadis mengatakan antum Allahu
Lalu tadi ada hadis yang kedua mengatakan bahwa sanna fil Islam sanatan hasanatan. Ada hadis yang mengatakan begitu. Siapa yang mencontohkan, mempelopori dalam kebaikan, ya tentu saja dalam hal ini bisa bermakna mempelopori sunnah-sunnah ibadah mahdah yang mungkin sudah banyak ditinggalkan umat, lalu kita hidupkan sunnah itu. Dan kita seolah-olah menjadi pelopor saat itu dan kita akan dapat pahala. Tapi bisa juga bermakna hal yang memang baru. Hal yang baru sama sekali, tapi yang baru itu bukan masuk kategori ibadah mahdah. Ya, jadi saya saya dalam penelitian biasa menjadikan hadis ini sebagai motivasi. Kalau diluruskan kalau salah. Seorang peneliti menemukan sesuatu dari hasil penelitian dan bermanfaat untuk umat. Maka diikutilah hasil penelitian itu. Maka orang yang menemukan penelitian itu menjadi pelopor terhadap temuannya dan dia akan memperoleh pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana Al-Fatah Masadi menemukan listrik. Andaikan dia Muslim, dia akan panen pahala terus menerus. Nah itu. Jadi apa namanya tadi Ansar Islam sanatan itu kalau saya memaknai boleh dalam arti sunnah-sunnah yang memang masuk kategori ibadah mereka tadi dan kita mensyiarkan karena mungkin sudah mau punah. Bahkan Rasulullah bisa mengatakan barang siapa yang hidup sunnah pun dikala umatku sudah meninggalkannya dan jalan lebih itu satu. Di lain sisi bisa juga memang yang baru. Tapi baru di sini kita garis bawahi tentu bukan masuk dalam kategori ibadah mahdah. Kalau ibadah mahdah itu sudah tegas man amilan amalan orang itu garis benang merahnya sudah tegas. Saya kira itu jadi saya cuma tanggapan karena hadis ini saya sering jadikan motivasi dalam mata kuliah Islam di situ, ilmu dalam mata kuliah penelitian, motivasi masih Islam untuk melakukan ada namanya pun salam. Ya, terima kasih. Yang kedua Pak, kira-kira siapa? Oh ya, Dr. Jadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya paham itu yang pertama itu masalah sunnah menurut istilah. Kalau itu sunnah kan ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Kalau yang pertama itu menurut istilah, jadi sunnah yang dianjurkan. Kalau yang kedua itu sunnah secara bahasa, karena sunnah secara bahasa itu cara yang baik. Ini ada urusan duniawi. Kalau yang tadi yang pertama urusan ukhrawi, urusan keagamaan. Pada mahdah dengan dari mahdah. Seperti sunnah menurut istilah itu kalau dilakukan itu mendapat pahala, kalau ditinggalkan itu mendapat dosa. Tapi kalau secara bahasa itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, seperti juga tidak ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau tidak secara bahasa itu artinya sesuatu yang baru dalam urusan keduniaan. Jadi itu baik. Tapi kalau dalam menurut istilah itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah dalalah. Jadi seperti bid'ah hasanah itu ya tidak yang berkaitan dengan hal-hal yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi, tetapi berkaitan dengan keduniaan seperti pesawat terbang, AC dan lain sebagainya. Perlu kita memahami seperti juga Islam secara bahasa itu selamat. Makanya inna dina indallahi Islam yang sekuler itu memahami di situ bahasa sehingga semua agama itu sama karena menjuru kepada keselamatan. Tetapi
kalau kita artikan secara istilah, Islam yang dimaksud itu adalah agama. Perlu kita pahami secara bahasa dan secara istilah. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ketua Hamid, Dr. Anies Tony. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tentang ibadah mahal dan ibadah kita masuk dengan bidah itu tidak dicantumkan dalam bidah, yang tidak dicantumkan dalam konteks ibadah mahal. Dan kalau ibadah amal itu silakan saja. Nanti yang akan saya kita lakukan yang sifatnya umum melalui antara satu satu jenis tanaman yang tanaman lain itu aman, semua aman. Dan mungkin dari maksud adalah yang mahadai siapa yang mengadakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu bidah. Jadi saya sependapat yang pertama yang dimaksud itu adalah ibadah mahal. Yang kedua, terkadang kita ada memang persoalan dunia dengan akhirat itu nyerempet. Ada yang jelas, ada yang dekat. Apakah ini persoalan dunia atau urusan akhir? Terkadang dekat sekali sehingga susah kita bedakan. Saya berikan contoh, seperti misalnya masalah salawat sebelum asar. Ramai di masjid-masjid di Jumbana ini, atau Indonesia, diadakan salawat. Dan kita berbeda persepsi. Ada yang mengatakan salawat itu ibadah yang tidak pernah diadakan. Ada yang mengatakan memang tidak boleh. Nah, saya minta tanggapan Ustaz tentang salawat. Karena kita di masjid tidak pernah salawat. Jadi kalau bilang Ustaz bilang silakan salawat, dalam masalah saya buka masjid pakai salawat. Karena itu tidak terkadang terlambat. Kalau cuma langsung asal saja, tidak terkadang terlambat. Ini banyak di antara jemaah-jemaah mengenai begitu. Ada yang mengatakan perpanjang itu antara kamu dengan kamu diperpanjang, apalagi subuh. Tapi terkadang juga susah, Ustaz. Nah sekarang kita lihat masalahnya saja. Apakah itu termasuk bidah atau bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini masih yang pertanyaan diskusi. Yang ketiga, saya ini bukan orang hadis. Saya orang ilmu tanah. Tapi saya mau Ustaz memberikan respon. Kalau saya melihat satu hadis, apa yang termasuk hadis saya atau hadis bukan? Atau bukan saya? Mohon penjelasan dulu, tadi kan sudah dikategorikan. Apa yang dari Bukhari, apa yang dari Muslim, ambil. Itu kesepakatan ulama. Tapi kalau saya melihat hadis lain yang bukan dari Bukhari, Muslim, bagaimana caranya kita orang awam tahu bahwa ini sahih, ini tidak sahih. Ada kecahan. Bukan dilihat dari syaratnya, matanya Rasul. Kita orang bukan yang menjelaskan tentang matan dan seterusnya. Sangat susah kita pelajari yang seperti itu. Ya, ditolong apakah ada trik-trik yang kita lakukan yang saya ketahui, yang umum mengetahui bahwa ini hadis sahih. Begitu melihat hadis ini sahih, ini tidak sahih. Yang keempat, Ustaz, saya masih mempertanyakan itu hadis. Biasa diucapkan oleh selesai. Sunnahku adalah sunnah dan sunnah para sahabat. Atau ada katakan khulafaur rasyidin. Kalau memang betul-betul itu ada kata-kata kalimat itu, hadis itu, seharusnya kita umat Islam dikompilasi, dikumpul itu apa kata sahabat-sahabat. Apakah sahabat yang dimaksud Umar saja atau khulafaur rasyidin atau sahabat-sahabat yang lain?
Nah ini mohon penjelasan. Karena kan sahabat luas, bukan hanya khulafaur rasyidin, semua sahabat. Mana yang kita mengikuti? Kalau berdasarkan hadis yang saya sebutkan, sunnah para teman khulafaur rasyidin atau sahabat-sahabat. Itu mohon penjelasan berkenaan dengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan. Ada dari Prof. Andi. Silakan ditanggapi juga dari Pak Dr. Jan. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Ini apa yang disampaikan Prof. Andi tadi. Ya, ada sebenarnya satu hadis yang mungkin lebih tepat yang dijadikan dalil tentang bagaimana menjadi pelopor kebaikan, contoh kebaikan dalam masalah-masalah duniawi. Ya. Istilahnya mungkin melakukan ibtikar, ya, atau ibda, ya, ibtikar penemuan-penemuan ciptaan yang kita dapatkan dalam masalah-masalah duniawi. Yaitu hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Uqbah bin Amr Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala dari kebaikan yang ditunjukkan itu, dicontohkan. Sama menurut hadis ini, sebab hadis ini disampaikan oleh Nabi kita SAW ketika para sahabat kumpul, lalu ada yang datang kepada Nabi SAW butuh kendaraan untuk berangkat, tapi tidak tahu siapa yang bisa pinjamkan. Akhirnya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya kendaraan, tapi saya tahu siapa yang bisa pinjamkan dia kendaraan itu. Maka Nabi kita SAW mengatakan, man dalla khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan saudaranya terhadap kebaikan, ini masalah duniawi, tidak ada kendaraannya, dikasih tahu itu si fulan bisa meminjamkan kendaraan atau mungkin menyewakan kendaraan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ya. Jadi bukan kendaraannya dia cuma sebagai informan saja, memberikan informasi bahwa ada sana yang bisa pinjamkan. Maka yang pinjamkan atau yang berikan kendaraan dapat pahala, tapi yang tunjukkan juga insya Allah dapat pahala. Begitu sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mungkin lebih tepat, ya. Adapun hadis tadi ada benarnya, ya, ada benarnya yang disampaikan oleh Prof. Ladin tadi bahwa tentu saja dalam masalah-masalah yang sifatnya duniawi, yang boleh-boleh saja, yang tidak terkait dengan ibadah, kita boleh melakukan kreasi, inovasi dan seterusnya. Dan ya seperti tadi disebutkan, begitu banyak pahalanya, ya, orang-orang yang penemu laptop, penemu mic, penemu lampu dan seterusnya, ya, asalnya lampu umpamanya. Tapi satu masalahnya, dia tidak Islam sehingga tidak mendapatkan hal tersebut, ya. Maka ya dalam masalah duniawi, orang-orang yang contohkan kebaikan, menemukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, yang akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang memanfaatkannya. Tapi mungkin lebih tepat hadisnya yang kami sebutkan itu, ya, karena kalau dilihat hadis man sana fil islami memang dalam hal-hal yang ada contoh, ya, dalam kebaikan-kebaikan ibadah, ya, seperti tadi kita contohkan man sana fil islami dalam masalah contoh berinfak, bersedekah, ya. Ini yang dimaksudkan dalam hadis. Adapun dalam masalah-masalah duniawi, kita melakukan kreasi yang ya seperti banyak, ya, melakukan kreasi-kreasi dalam pengaturan masjid dan pembersihan masjid dan sebagainya, akhirnya diikuti oleh masjid yang lain. Ini insya Allah bagi orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan pahala, ya, karena dia melakukan suatu hal yang sifatnya duniawi dan bukan ibadah makhluk, ya, dan itu dia juga akan menjadi pahala pelopor dari kebaikan tersebut. Cuma begini, Dan di hadis pertama itu sebetulnya ada penekanan mansan dari Islam. Ada ketentuan, tidak asal menunjukkan kebaikan.
Islam gitu ya. Iya. Terima. Jadi saya menjadi tertarik itu kata-kata itu. Jadi orang beriman, orang Islam menjadi kebaikan, terserah kebaikan itu saja, kebaikan ibadah. Biasa terhadap Islam, bukan begitu. Jadi di sini kita tertarik. Tapi syukur tadi ada tambahan hadis, kita saling menguatkan. Iya, saling menguatkan. Dan sesuatu makna fi Islam artinya dalam Islam ya, Islam maksudnya dalam tradisi keislaman, dalam suatu hal yang memang ada dalam syariat Islam. Dan sekedar menekankan saja bahwa betul hadis tentang antum a'lamu bi umuri dunia itu juga sahih ya, dari Imam Muslim juga, dan itu juga sahih bahwa dalam masalah-masalah duniawi silahkan ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalian lebih tahu. Dengan catatan penting, jangan difahami bahwa Nabi kita tidak berhak berbicara tentang masalah-masalah duniawi. Ya, karena sebagian orang ketika menyebutkan ini, hadis ini, langsung dia menolak sekian banyak hadis yang berbicara menurut mereka disiplin ilmu kedokteran umpamanya, atau dalam masalah-masalah yang dianggap disiplin ilmu-ilmu dunia. Mereka bilang ini Nabi kita tidak berhak bicara karena masalah-masalah dunia. Hadis itu ada juga sabab buruknya sebagaimana yang kita tahu ketika Nabi kita pernah mengusulkan ketika melihat orang yang mengawinkan pohon kurma, lalu bilang kenapa mesti begitu, bilang ini kebiasaan kami, kalau Rasulullah tidak usah. Dan akhirnya ternyata tumbuhnya tidak sebagaimana biasanya, ya tidak hasilnya tidak sebagaimana biasanya, lalu dilaporkan kembali kepada beliau, lalu beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini kata ulama kita, dia dalam konteks yang tertentu atau dalam persoalan kasus tertentu, ya dialah yang sifatnya kasuistik, kasus tertentu, sehingga ketika beliau mengoreksi berarti beliau ada mengoreksi apa yang beliau pernah sampaikan. Tapi hal-hal yang beliau sudah sampaikan dan tidak ada koreksiannya, maka itu harus diterima. Ya, contoh seperti hadis dalam Bukhari, ya, hadisnya Bukhari. Idza saqata az-zubabu fi ina'i ahadikum falyaqbishu fa inna fi ahadi janahaihi da'a wa fil akhir dawa. Kalau di air minum kita jatuh lalat, ya, hadis Bukhari ini Nabi kita SAW mengatakan celupkan dia, karena di salah satu sayap dari lalat ada obat, ada juga racunnya, maka kalau dicelupkan keduanya maka sudah aman. Sebagian orang-orang yang suka membuat ragu bilang ini masalah kedokteran, tidak pantas seorang Nabi berbicara tentang masalah ini. Yang padahal beliau telah sabdakan dan Allah tidak pernah menegur beliau. Ya. Kalau ada teguran, berarti pasti salah. Ketika tidak ada teguran, berarti itu sudah merupakan bagian syariat. Dan begitu banyak masalah-masalah dunia yang beliau ajarkan. Sehingga antum a'lamu bi umuri dunyakum itu juga ada batasan-batasan. Jangan kita anggap bahwasanya beliau tidak berhak sama sekali untuk membahas masalah-masalah ya, mungkin ada bisa nanti dikaji hadis-hadis tentang pertanahan, ya seperti spesialisanya Bapak tadi ada hadis tentang pertanahan, ada mungkin hadis tentang pertanian, itu banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, adapun penyampaian Ustaz kita Dr. Mujahid mungkin kurang lebih ya sama ya, dan tadi bahwasanya memang benar ya, harus dibedakan selalu antara makna lugawi, makna etimologisnya, dan makna terminologi, yang makna istilah. Ya. Jadi yang kadang dicampur adukkan sehingga orang tidak bisa membedakan yang mana yang larangan syar'i dan mana yang persoalan-persoalan duniawi. Ya. Jadi ya diantaranya ketika ada orang bilang, ketika kita bilang tidak boleh bid'ah, ya ada yang bilang kenapa pakai mic, ya kenapa pakai laptop, kenapa pakai LCD dan seterusnya. Ini tidak paham bahwasanya bid'ah yang terlarang dalam masalah syariat. Kalau bid'ah secara bahasa ya silahkan, itu ada keluasan yang kita bahkan justru silahkan melakukan apa yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terakhir sekali dari masjid tentang ibadah mahdoh, ya sudah masalah selawat. Untuk masalah selawat, dia juga adalah salah satu ibadah penting, ya, ibadah dalam syariat. Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan, ya inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Salat salawat ini merupakan ibadah. Dan ketika turunnya ayat ini, para sahabat tidak langsung berinisiatif untuk bersalawat. Mereka datangi dulu Nabi SAW dan minta tanya bagaimana cara bersalawat. Padahal mereka orang Arab, ya, mereka orang Arab. Kalau dikatakan sallu alaihi wasallimu taslima, mereka bisa melakukan kreasi khusus, ya, kreasi tersendiri. Masing-masing tahu mana salawat dan salam secara bahasa. Tapi mereka tahu inilah bagian ibadah yang perlu ada tuntunan syariatnya, bukan sekedar pemahaman bahasa saja. Yaitu mereka konsultasikan kepada Nabi SAW, gimana kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu beliau ajarkan cara selawat dan juga beliau ajarkan beberapa tempat-tempat selawat. Karena itu ya, yang kami pahami selawat adalah ibadah mahdhah yang harus kita ikut dengan contoh-contoh yang ada dalilnya secara syariat dengan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Adapun tentang yang kasus ya yang biasa bahwa ini manfaatnya untuk bisa lebih banyak datang ke masjid lebih cepat, mungkin tinggal pembiasaan ya. Karena kalau kita mau ambil kasus di Saudi sejak lama yang tidak pernah salawat ya sebelum azan, dan kita tahu kalau kita datang di sana baru azan, kita datang azan dikumandangkan di Masjid Haram umpamanya, Masjid Haram atau Masjid Nabawi, kita datang azan masih dikumandangkan, kita sudah tidak dapat shaf awal, ya sudah jauh sekali shaf kita. Ya. Kalau mau datang dan dapat shaf awal mesti jauh-jauh sebelum itu. Jadi tinggal pembiasaan, ya mereka tidak pernah melakukan itu, tapi karena tahu bahwasanya panggilan azan itu adalah panggilan untuk sholat. Dan mereka sudah mempersiapkan, ya. Sebenarnya harus ini sifatnya otomatikian, ya, tilqaiyan. Sekarang saya kira kita kalau kita kerja, ya, mungkin jam kantor kita ada jam 8, ada yang jam 7 mungkin. Itu tidak pernah ada azan-azan sebelumnya, ya. Karena memang sudah otomatis kita kita memang waktu kita sudah atur demikian. Maka kita sudah atur kapan kita mesti mandi, kapan kita mesti bangun, kapan kita mesti sarapan, dan seterusnya. Jadi seharusnya urusan yang terpenting dalam kehidupan kita ini urusan ibadah. Dan urusan yang terpenting dalam ibadah adalah urusan sholat. Karena itu seharusnya seorang mukmin itu, ya sebagaimana kata Nabi kita SAW, qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut di masjid. Apa maksudnya terpaut di masjid? Bukan berarti selalu dia di masjid, tapi hatinya yang terpaut di masjid. Kata ulama kita, ya rindu untuk ke masjid, dan setiap dia keluar ada kesedihan, tapi dia harus meninggalkan masjid karena tugas-tugas yang lain, dan dia telah berazam akan kembali lagi ke masjid pada waktunya. Sehingga dia sudah tahu, ya, karena rindu ke masjid, dia akan tahu jam berapa dia mesti atur selesai kerjanya, dan jam berapa dia mesti bangun dari tidurnya umpamanya untuk ke masjid, dan bagaimana caranya dia supaya tidak terlambat, dan seterusnya. Karena itu sebagaimana dia selalu menjaga dan memperhatikan aturan-aturan jam berapa masuk kantor, jam berapa dia begini dan jam berapa, maka seharusnya seorang muslim di antara jadwal yang paling penting kita perhatikanlah bagaimana jadwal sholat, ya, jadwal sholat bulan ini jam berapa, bulan ini jam berapa, dan seterusnya. Dan itu Allah alam sampai sekarang kalau kami Pak masih memandang tidak perlu ya hal itu, karena tidak ada juga dalil yang menganjurkan. Tapi bisa ya, tinggal bagaimana kita motivasi ya, bagaimana bisa segera ke masjid sebelum adzan dikumandangkan atau pada saat adzan dikumandangkan. Dan insyaallah apa yang baik-baik ya, bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa selama dia adalah suatu kebaikan, tentu saja para sahabat sudah mencontohkan dalam ibadah ya. Laukana khairan lasabaquna ilaihi, gitu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Seandainya dia baik, tentu para sahabat duluan mencontohkan kepada kita, paling bersegera melakukannya. Mungkin sedikit ada Ustaz. Perlu juga diperhatikan asbabun nuzul. Asbabun nuzul dari penjelasan. Tentunya di zaman dulu kan
dengan waktu sebelum asar, banyak usulan-usulan untuk memberi tanda bahwa waktu sudah masuk. Ya. Batal apilah, pukul lonceng lah, macam-macam, semua ditolak. Lalu syariat itu, syariat asal itu, ya. Jadi pengumuman salat ini masuk ibadah. Berbagai teknik yang sudah apa salahnya kita mengukur beduk, mengukur apa, tapi itu semua ditolak oleh Rasul. Terima asal itu. Walaupun asal itu tadi sebetulnya dari apa cerita dari India. Kita di situ akan menjadi tugasan. Ya, Masya Allah. Ya, bagus. Kemudian tentang hadis sahih, ya, bagaimana mengetahui hadis sahih? Apakah kita bisa mengetahui hadis sahih ya selain Bukhari Muslim? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala punya buku namanya Al-Manarul Munif fi As-Sahih wa Dhaif. Manarul Munif ini kumpulan hadis-hadis yang dhaif. Keistimewaan buku ini beliau bikin kaidah, ya, bikin kaidah. Umpamanya semua hadis tentang ini dhaif. Semua hadis tentang ini dhaif. Seperti beliau bilang, semua hadis yang mengatakan Nabi Khidir alaihissalam masih hidup semuanya lemah. Semua hadis yang mengatakan keutamaan sayur-sayur tertentu semuanya lemah. Kan ada hadis keutamaan makan terong. Ya. Al-bazinjan 5 ukila lahu. Ya. Terong itu tergantung siapa yang memakannya, sama dengan air zam-zam, tergantung siapa yang minumnya, apa niatnya. Ya. Itu semuanya hadis tentang keutamaan sayur tertentu semuanya lemah kata beliau. Lalu beliau bukan kaidah. Lalu di mukadimahnya beliau bilang, ketika ditanya apakah bisa seseorang mengetahui sebuah hadis lemah atau sahih tanpa melihat sanad hadis tersebut, tidak melihat sanadnya, perawi-perawinya, dia baca saja matanya langsung bisa lihat tahu. Beliau bilang bisa. Ya, makanya beliau kasih kaidah bisa, tapi itu bagi orang yang sudah berinteraksi dengan hadis setiap harinya, ya, darah dan dagingnya itu sudah bercampur dengan hadis. Ya. Istilahnya memang sebagaimana kata Imam tentang Abu Daud, Imam Abu Daud dibilang seakan-akan beliau dilahirkan hanya untuk hadis saja. Ya. Orang yang memang sudah ada kepekaan, yang sama dengan dokter spesialis. Biasa dilihat belum dia periksa bahwa ini sakit gini, ya. Memang karena sudah interaksinya sudah sangat begitu erat dengan hal tersebut, dengan penyakit. Tapi bagi kita, ya, makanya ya kami pernah dengarkan ada seorang yang duduk, masya Allah, berani sekali begitu ada bicara tentang hadis lemah semuanya. Jelas-jelas hadis yang sorry, dan dia bilang karena dia lihat cuma tidak cocok dengan hatinya, tidak cocok dengan perasaannya, tidak cocok dengan akalnya, langsung menolak. Padahal mesti teliti, ya. Bisa bilang begitu baru sekedar lihat hadisnya kalau memang orang-orang yang memang pakarnya, ya. Tapi kalau kita masih belum, ya jangan sampai kita berani menghukum seperti itu. Kan itu bagaimana mengetahui hadis sahih? Ada disiplin ilmu mustalah hadis, jarh ta'dil, ya. Kan itu tentu ada kriterianya. Kriteria hadis sahih itu ada 5, yaitu perawinya adalah perawinya itu seorang yang terpercaya. Bagaimana terpercaya itu memenuhi syarat 5. Muslim, berakal, sudah balik, dan dia menjaga kewajiban dan meninggalkan yang haram, dan menjaga murubahnya. Itu perlu dikatakan satu syarat adil. Kemudian kedua, siqah. Ya, siqah itu buat hafalannya. Jadi tidak salah-salah hafalannya. Kalau kadang lebih banyak salahnya atau kadang ragu, ini bisa dilakukan hafalan. Yang ketiga, sanadnya bersambung. Ya, rentetan sanad itu rawi mendengarkan dari syekhnya, semuanya mesti bersambung. Biar perawinya semua terpercaya, tapi kalau ada yang kelihatan tidak ketemu, biar dia sezaman tapi ternyata tidak pernah ketemu, maka itu bisa ditolak hadisnya. Syaratnya bersambung. Yang kedua, min ghairi syurut. Yang keempat, min ghairi syurut. Tidak syar. Ini terkait dengan matan, pokoknya seperti yang tadi kita sebutkan. Mungkin hadisnya sahih, tapi bertentangan dengan yang lebih sahih, ya. Dan yang kelima, tidak ada illahnya. Illah itu sababun khafi yaqda fi sihhatil hadis. Sebab yang samar tapi bisa mempengaruhi tentang kesahihan hadis. Ini illah ini membutuhkan kepakaran, ya, karena dia sebab yang samar yang butuh penelitian. Ketika
satu hadis memenuhi semua kriteria ini, dan ini ada kriteria yang dititikberatkan pada sanad dan ada kriteria yang dititikberatkan pada matanya. Ketika ini sudah terpenuhi, barulah satu hadis bisa dikatakan sahih. Kalau ada yang mengatakan susah, Ustaz, ya memang itulah Allah membagi-bagi ilmu, ya. Sebagaimana ya kita tidak perlu memaksakan diri untuk bicara tentang kedokteran karena kita tidak pelajari memang, ya. Kita tinggal tanya dokter ini panggil apa saya ini dokter, apa obatnya. Maka Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak tahu, mudah ada di sana yang bisa jelaskan kepada kita tentang masalah Quran, ada ustadznya, tentang masalah fikih ada mungkin ustadznya, mungkin ada masalah hadis ada juga yang bisa ditanyakan dan seterusnya. Kita batasi terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan seandainya kita mau kembangkan ilmu kita bisa saja, ya. Karena alhamdulillah di negeri Arab itu ada saja yang masya Allah pakar, ya mungkin kedokteran juga pakar dalam bidang fikih, pada bidang hadis, ya ada juga pakar ilmu tanah, mungkin juga pakar dalam bidang-bidang ilmu syariat bisa, ya. Tapi itu tentu butuh waktu lagi, ya. Tidak mungkin langsung kita bisa selesaikan dalam satu waktu, ya. Karena ketika Sufyan ats-Tsauri rahimahullah didatangi oleh seorang yang saya mau belajar kepada kamu tapi sesingkat mungkin. Dia bilang subhanallah, saya pelajari 30 tahun, kamu mau sekaligus langsung ambil, ya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya, ya. Jadi ya gitu bahwasanya ada memang cara bisa melihat langsung hadis sahih atau tidak, tapi itu butuh interaksi yang banyak dan pengetahuan kita terhadap semua kaidah-kaidahnya lalu bisa memutuskan. Kalau tidak, maka cara yang biasa yang ditempuh adalah dengan memeriksa satu persatu sanadnya, lalu dilihat lagi tentang sanad bersambungnya, lalu isi matanya dan seterusnya. Ya. Sedikit bahasa. Ya. Kalau melihat hadis-hadis tadi, cara yang paling mudah dua awal ini kita bisa menelusuri melalui internet. Ada situs-situs khusus yang ini. Misalnya ada situs hadis.com. Kalau ada suatu hadis yang baru saya dengar atau ada segala macam, saya telusuri. Dan dia mereka dari sisi siapa-siapa dijelaskan satu-satu. Kita orang-orang tentu nggak tahu ilmu tentang ini, ya, tapi setidaknya kita sudah membaca. Ya, alhamdulillah, ya betul. Ya sekarang sudah lebih dimudahkan, ada situs-situs yang seperti itu. Cuma tentunya perlu tinggal melihat ya lebih luas, karena belum tentu hadis sahih diamalkan, ya, karena boleh jadi mansuh, ya, dan juga boleh saja takyidnya, ya takyidul mutlak dan taksis am dan sebagainya, itu juga ada dalam pembahasan ilmu hadis bagaimana ilmu ushul fiqh. Tapi untuk mengetahui derajatnya memang banyak kita terbantukan dengan berbagai macam aplikasi hari, ya, alhamdulillah. Oh ya, terakhir sekali ini sunnah para khulafaur rasyidin, apakah dia juga berlaku untuk sahabat? Hadis yang dimaksudkan oleh Bapak mungkin hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, Tirmidzi dan yang lainnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku akan banyak ikhtilafnya, banyak hal yang baru sampai kontroversi terjadi. Kata beliau, kalau kita melihat ikhtilaf yang banyak, maka caranya adalah fa'alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku. Lalu wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd, dan sunnah para khulafa rasyidin. Nah, beliau tidak mengatakan sunnah sahabat secara umum, tapi sunnah khulafa rasyidin. Dan sunnah khulafa rasyidun yang disepakati berdasarkan hadis Nu'man itu yang masa 30 tahun kekhilafaan rasyidun, yaitu zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ada yang menambahkan Hasan bin Ali, karena Hasan bin Ali sempat memerintah 6 bulan dan itu menyempurnakan 30 tahun masa kekhilafaan rasyidun. Ini diikuti, ini sunnah khulafaur rasyidun, dia bisa diterima dan dia bisa menjadi bagian daripada syariat selain sunnah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat yang lainnya, maka ketika mereka tidak berbeda pendapat, dan tidak ada pandangan-pandangan yang lain, ya, umpamanya kita dapatkan pendapatnya Abdullah bin Mas'ud menjelaskan sesuatu tentang hukum, lalu tidak ada juga yang bertentangan dengan itu, maka
pandangan para sahabat tentunya dikedepankan dibandingkan tabi'in dan yang di bawahnya. Tapi ketika para sahabat pun berbeda dalam beberapa masalah, ya ada pendapat Abdullah bin Mas'ud, ada pendapat Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, maka disinilah ada keluasan, ya, sehingga kadang para ahli fikih juga berbeda dan mungkin mengambil pendapatnya sahabat-sahabat tertentu. Tapi kalau sudah menjadi sunnah khulafaur rasyidin, ya, apalagi dia menjadi kesepakatan terjadi di zaman
Untuk di bisa, mungkin saja. Karena kalau dibilang masalah selawat, banyak sekali yang tahu selawat di sana dan banyak juga yang indah suaranya. Dan apakah ya mereka lakukan tidak lakukan? Kenapa sekarang kita lakukan? Kebutuhan kita. Apakah kebutuhan ini muncul karena kelalaian kita? Jawabannya memang ada semacam unsur kelalaian. Apa unsur kelalaian? Artinya kurang perhatiannya lagi kita dengan waktu-waktu sholat, ya. Sehingga kita merasa perlu ada cara lagi untuk membuat orang tambah memperhatikan waktu sholat. Sehingga sebelum ada adzan ada mungkin dulu sirene, ya ada mungkin ya seperti tadi dibilang Prof. Aladin. Ya kan ini sebenarnya opsi-opsi yang sudah pernah dikemukakan, bagaimana membunyikan lonceng, bagaimana pakai duduk, dan bagaimana kalau pakai dan sebagainya. Tapi tidak diterima. Saat sekarang kita merasa ada mungkin tambahan-tambahan untuk mengingatkan. Ini disebabkan kelalaian. Apa kelalaian kita? Karena kurang perhatiannya kita lagi dengan waktu sholat. Yang padahal Allah telah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Seharusnya ini di antara semua agenda hidup kita, waktu sholat yang paling kita perhatikan. Sehingga sebagaimana tidak perlu lagi kita diingatkan bahwa sudah masuk jam kantor, maka seharusnya juga kita sudah tidak perlu diingatkan tentang waktu sholat. Selalu ada sama kita kapan waktu sholat, sehingga tidak ada yang memanggil kita untuk sholat kecuali panggilan adzan tersebut. Sehingga ketika ada penambahan
ini ketika karena ada unsur kelalaian, maka ini di antara hal yang bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Ini kaidah-kaidahnya, tapi tentang contoh-contohnya mungkin kadang ada dalam praktiknya perbedaan pandangan, ya, pandangan. Tapi itu di antara contoh yang disebutkan oleh ulama kita. Ada buku yang berjudul Qawaidul Bidah, kaidah-kaidah bidah, karya seorang profesor usul fiqh ya di Saudi, Profesor Muhammad Hussein Al-Jizai. Ya, ini di antara yang disebutkan, dan beliau menjelaskan bagaimana membedakan antara bid'ah dan masalah mursalah, ya, supaya kita bisa memahami yang mana bagian masalah mursalah dan mana bid'ah. Ya, contoh tadi seperti yang disebutkan Prof. Ladin, ya, bahwa pembukuan Al-Quran ini masalah-masalah mursalah bukan menjadi bagian bid'ah dan seterusnya. Ya, Wallahu ta'ala. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita tutup sampai situ pengajian kita. Kita berterima kasih kepada Ustaz dan kepada seluruh jemaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.